Halo, selamat datang di channel Netizen Bercerita. Di channel ini kami akan membacakan cerita-cerita dari sobat netizen yang sudah dikirimkan ke kami. Buat kalian semua yang juga punya cerita yang mau dibagi, bisa dikirimkan ke kami. Nanti akan kami bacakan di channel ini. Kali ini kami akan membacakan sebuah kisah. Satu buah kisah nyata dari salah seorang sobat netizen asal Bekasi. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Deden. Saya tinggal di Bekasi. Usia saya 35 tahun. Saya seorang pegawai swasta. Saya ingin membagikan cerita sebuah kisah nyata yang dialami oleh keluarga kami. Kejadian sebenarnya terjadi 3 tahun lalu, yaitu tahun 2017. Cerita ini bermula saat anak kedua saya lahir di bulan Februari 2017. Kebetulan jarak usia anak pertama saya dengan anak yang kedua lumayan jauh, yakni 7 tahun. Kelahiran Andri, nama anak kedua saya, selain membawa kebahagiaan buat kami semua, ternyata juga membawa konsekuensi buat kami. Kami yang selama ini kemana-mana naik sepeda motor, sekarang tidak bisa lagi. Sudah tidak cukup. 4 orang naik satu motor tentu nggak mungkin dan sangat berbahaya pastinya. Jadi saya dan istri saya sepakat untuk membeli sebuah mobil. Mobil second hand saja. Karena yang baru kami tidak mampu. Mobil menjadi kebutuhan yang sangat urgent buat kami saat itu. Warawiri memeriksakan anak memerlukan mobil. Apalagi tiap tahun kami harus mudik ke Pekalongan. Jadi mulailah saya mencari-cari mobil bekas. Tiap hari saya dan istri mantengin iklan jual beli. Sampai suatu hari istri saya melihat iklan mobil yang cukup murah di satu aplikasi jual beli. Awalnya saya pikir ini pasti penipuan. Apalagi saat itu lagi marak-maraknya penipuan lewat online. Harganya terlalu murah untuk jenis mobil ini, kata saya ke istri. Tapi istri terus mendesak saya. Gak ada salahnya coba untuk menelpon penjualnya. Jadi saya kemudian menelpon penjualnya. Ternyata ini iklan yang benar, bukan iklan penipuan. Penjualnya berasal dari kota Tangerang, beralamat di sebuah perumahan. Singkat cerita, saya membuat janjian dengan beliau untuk mengecek kondisi mobilnya. Dan pemiliknya dengan senang hati mempersilahkan untuk datang ke rumahnya. Secepatnya ya Pak, kata penjualnya, lagi butuh uang katanya. Saya memutuskan untuk libur dari kantor hari itu dan pergi ke Tangerang untuk mengecek kondisi mobil itu. Karena saya tidak mengerti kondisi mobil, saya juga mengajak salah seorang teman saya yang kebetulan bekerja jadi montir di sebuah dealer. Saat sampai di tujuan, saya cukup surprise dengan kondisi mobil yang ternyata sangat mulus. Teman saya juga bilang kondisi mesinnya sangat prima. Tinggal pakai aja ini, kata teman saya. Saya iseng-iseng bertanya ke pemiliknya kenapa mobilnya dijual. Katanya sih butuh uang buat dikirim ke anaknya yang sedang kuliah. Singkat kata kami berdua deal. Mobil menjadi milik saya. Kemudian mobil saya bawa pulang. Sangat nyaman dikendarai. Saya senang bukan main. Sampai di rumah, istri dan anak pertama saya luar biasa senangnya. Maklum, ini pertama kalinya kami punya mobil. Kami langsung jalan-jalan, muter-muter nyobain mobil pertama kami. Tetangga-tetangga di komplek juga bilang saya beruntung.
karena dapat harga lumayan miring untuk ukuran mobil ini. Gak ada aneh yang dengan mobil ini. Sampai seminggu kemudian, pagi itu istri saya sedang berjemur dengan bayi kami. Ibu Rini, tetangga kami sebelah, kebetulan lewat. "Akhir-akhir ini dedeknya cerewet ya Bu? Sakit ya Bu?" kata Bu Rini. "Enggak kok Bu, malah anteng-anteng aja," jawab istri saya. "Loh, 3 hari ini saya dengar dedeknya nangis terus malam-malam, kenapa Bu?" Saya yang mendengar obrolan itu dari teras hanya bisa senyum-senyum. Ibu-ibu kompleks sedang basa-basi, pikir saya. Keesokannya, malam hari saya kebetulan lembur, mengerjakan beberapa kerjaan kantor sampai agak larut malam. Tiba-tiba ada tangisan bayi. Wah, Andre bangun nih, batin saya. Pasti haus. Saya lirik jam dinding, sudah 1:30 malam. Tapi ternyata tangisan bayi itu gak berhenti-henti. Saya tentu saja khawatir. Saya bergegas ke kamar. Di kamar ternyata istri dan anak kedua saya sedang tertidur lelap. Dan isakan tangis bayi itu masih terdengar. Ternyata tangisan dari arah garase. Saya coba fokuskan pendengaran saya, sekedar memastikan itu tangisan bayi apa suara kucing. Tapi ternyata benar itu suara tangisan bayi. Saya putuskan untuk mengecek ke garase depan. Saat saya membuka pintu garase, suara tangisan itu tiba-tiba terhenti. Saya cek ke garase, tidak ada apapun, apalagi orang bayi. Malam itu saya terjaga sampai pagi. Saya kepikiran tangisan tadi juga omongan Bu Rini kemarin. Saya putuskan untuk tidak menceritakan ke istri saya. Saya tidak mau dia takut dan kepikiran. Tangisan bayi itu semakin sering meneror kami. Suatu hari, saat saya pulang dari kantor, saat di jalan tol saya menyetir, tiba-tiba saya melihat di spion tengah ada bayi menatap saya dari kursi belakang mobil. Saya refleks menginjak rem sampai hampir saja terjadi tabrakan beruntun. Sangat-sangat mengagetkan dan menakutkan. Saya masih tetap bertahan untuk tidak bercerita ke istri saya. Sampai suatu sore, anak saya yang sedang bermain di garasi depan tiba-tiba berteriak-teriak ketakutan sambil menunjuk ke arah mobil. Adik bayi berdarah," teriak anak saya. Katanya dia melihat ada seorang adik bayi dengan muka berdarah sedang duduk di dalam mobil. Saya kemudian memutuskan menceritakan semua yang terjadi ke istri saya. Kami berdua sangat ketakutan. Dan secara kebetulan esok harinya saat saya nonton televisi di ruang tengah, anak pertama saya datang dari bermain sambil bilang, "Pak, mobil kita masuk koran," katanya sambil menyodorkan potongan koran bekas bungkus gorengan. Saya lihat ternyata benar ada foto mobil kami di depan sebuah minimarket. Nomor polisinya pun sama persis. Cuma sayang bagian beritanya gak ada karena kepotong. Saya sangat penasaran kenapa mobil ini masuk koran. Kemudian iseng saya ketik nomor polisi saya di Google. Dan ada satu berita yang sangat sesuai. Saya klik dan jantung saya rasanya berhenti dan hendak copot saat membaca keseluruhan beritanya. Seorang anak umur 2 tahun meninggal di dalam mobil saat ditinggal kedua orang tuanya berbelanja. Kemungkinan karena kehabisan nafas dan keracunan karbon monoksida dari mesin mobil. Isi berita tersebut. Ya Tuhan, kepala saya tiba-tiba jadi berat sekali. Dunia rasanya berputar dan gelap. Kemudian saya ceritakan ke istri saya. Salah seorang keluarga saya menyarankan untuk menanyakan ke paranormal, menanyakan ke orang pintar.
Kemudian salah seorang tetangga yang saya ceritakan berinisiatif mengajak seorang paranormal ke rumah. Dan ternyata di kursi belakang mobil kami ada bayi yang sedang duduk menangis. Dari hidung dan matanya keluar darah. Ternyata selama ini arwahnya masih tertinggal di mobil kami. Kami ketakutan sekali. Kemudian kami memutuskan untuk melakukan semacam selamatan di mobil kami. Kemudian kami segera menjual mobil itu. Sekian cerita saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak.